Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia limpahan nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Tidak terkecuali pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan penuh kebahagiaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah Anda merasakan saat-saat terindah dalam hidup Anda? Apa yang Anda rasakan saat itu? Tentunya Anda berharap saat-saat seperti itu akan terulang kembali. Dalam kehidupan manusia, memang kita pernah mengalami saat-saat yang kita anggap saat terindah dalam hidup kita. Tentunya keadaan itu terjadi sesuai dengan apa yang mendominasi dalam hati dan jiwa kita. Bagi seorang pebisnis misalnya, saat-saat terindah dalam hidupnya tatkala dalam usahanya mendapatkan hasil yang banyak, mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Bagi seseorang yang mengharapkan sebuah kedudukan, akan menganggap saat-saat terindah dalam hidupnya tatkala mendapatkan kedudukan atau pangkat yang diharapkan, atau mendapatkan kedudukan yang paling tinggi dalam hidupnya. Itulah gambaran saat-saat yang terindah yang kita alami dalam kehidupan kita. Akan tetapi dalam kesempatan ini, marilah kita bersama mencoba merenungkan apakah betul itu memang saat terindah dalam hidup kita. Marilah coba kita perhatikan apa yang telah disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam bukunya Miftahud Daris Sa'adah. Beliau mengatakan bahwa ada 3 sumber yang dijadikan sebagai acuan kebahagiaan seseorang. Yang pertama, kebahagiaan itu yang bersumber dari luar diri manusia, yaitu yang berupa harta dan kedudukan. Seringkali orang menganggap dengan harta yang banyak maka akan memperoleh kebahagiaan. Semakin banyak harta yang diperoleh, maka hidupnya akan semakin bahagia. Semakin tinggi kedudukan yang diperoleh, semakin tinggi kedudukan yang dicapai, maka akan semakin bahagia dalam hidupnya. Itu adalah gambaran kebahagiaan dalam hidupnya. Akan tetapi sebenarnya itu adalah kebahagiaan yang semu, karena kebahagiaan yang berasal dari luar diri manusia itu tidak akan abadi, bahkan hanya sementara, bahkan dibilang hanya sekejap. Seperti halnya sebuah pakaian, ketika kita menggunakan pakaian yang bagus, pakaian kebesaran, pakaian terbaru yang kita punyai, maka kita akan merasa bangga bahwa kita ini begitu terhormat, kita begitu ganteng, begitu cantik, begitu menarik. Akan tetapi ketika pakaian itu kita tanggalkan, maka pada saat itu kemuliaan yang kita rasakan juga akan lepas bersama dengan lepasnya baju yang kita pakai.
Ada sebuah cerita yang kelihatan cerita ini cukup sederhana, akan tetapi cukup menarik ketika kita ambil hikmah yang dapat kita petik dari sana. Pada suatu ketika ada serombongan saudagar kaya yang akan melakukan sebuah perjalanan dari tempat tinggal mereka menuju pulau lain atau pulau di seberang pulaunya. Dalam rombongan itu turut serta seorang kiai atau seorang ustadz atau seorang alim, dan perjalanan mereka mulai. Karena harta yang dibawa cukup banyak, maka mereka menggunakan kapal yang besar. Mereka melewati lautan menuju pulau yang dituju. Akan tetapi di tengah laut ternyata ada ombak yang besar, angin yang besar, sehingga kapal tersebut tidak kuat menahan ombak, akhirnya pecah dan kapal tersebut karam. Dan rombongan tersebut berhasil menyelamatkan diri menuju ke pulau seberang. Akan tetapi di pulau seberang, apa yang terjadi? Para saudagar tersebut merasa sedih, merasa kecil hati, karena kemuliaan, kegagahan yang dimilikinya bersumber dari harta benda yang dimiliki telah hilang. Harta yang dimiliki telah tenggelam ke dasar laut bersama tenggelamnya kapal tadi. Akan tetapi beda halnya dengan kiai tersebut. Kiai tersebut di daerah tujuan tetap diagung-agungkan, tetap dihormati, tetap dipuja-puja karena ilmunya, karena kesolehannya. Sehingga ketika rombongan saudagar tadi akan kembali ke daerah asal, mereka bertanya kepada kiai, wahai ustadz, apa yang akan Anda sampaikan kepada saudara-saudara Anda yang ada di tanah asal kita, karena saya akan kembali ke sana. Maka sang kiai memberikan jawaban, wahai saudaraku, tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, ketika kalian berniaga, maka berniagalah dengan sesuatu yang tidak akan tenggelam ketika perahu pecah. Perniagaan itu tidak lain adalah ilmu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sumber kebahagiaan yang kedua yang dijadikan pegangan oleh manusia, yang kedua adalah kebahagiaan yang bersumber dari fisik, dari fisik manusia. Banyak orang yang merasa bahagia, bangga dengan kelebihan yang dia miliki, wajahnya yang cantik, wajahnya yang ganteng, badannya yang tegap, badan yang tidak pernah sakit-sakitan. Seringkali itu menjadi alasan seseorang bahwa itulah sumber kebahagiaannya. Sehingga seringkali kita menjumpai orang yang rela mengorbankan begitu banyak harta untuk merawat kegantengan, merawat kecantikan, dengan mengorbankan uang yang berjuta-juta rupiah, karena menganggap di sanalah letak kebahagiaan hidupnya. Akan tetapi sekali lagi, ternyata itu bukan kebahagiaan yang sejati. Harta benda, kedudukan, fisik, ternyata bukan kebahagiaan yang sejati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga, kebahagiaan yang bersumber
dari hati dan jiwa kita. Kebahagiaan yang bersumber dari dalam diri kita. Ternyata itulah sebenarnya kebahagiaan yang sejati. Dan itu yang memang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya maka berbahagialah kamu sekalian, karena sesungguhnya karunia Allah dan rahmatnya lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang berasal dari hati dan jiwa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan karunia-Nya dan rahmat-Nya lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Para ulama menafsirkan karunia Allah tidak lain adalah keimanan, dan rahmatnya adalah Al-Quran. Itulah ilmu dan amal soleh. Oleh sebab itu, pemirsa yang berbahagia, marilah kita berupaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sana nanti akan tercermin amal soleh yang tidak lain adalah cerminan dari keimanan kita, dan dari sana sebenarnya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak hanya di dunia, akan tetapi kebahagiaan yang akan kita bawa sampai di akhirat kelak, kebahagiaan fid dunya ilal akhirah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.